Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas 637B01. Kami akan mempresentasikan tugas kami dari materi pertemuan 4 yang bertema kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Rini, dengan NIM 631902667. Saya Nisa Dharma Lestari dengan NIM 63190251. Saya Elsara Eksanti dengan NIM 63190271. Materi pertama akan saya presentasikan. Yang pertama ada kalimat. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar-benar unsur-unsurnya dalam membentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat menurut Goris Keraf tahun 1984 halaman 156, yaitu suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kalimat menurut Harimurti Kridalaksana tahun 2001 halaman 92, yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Selain itu, memiliki intonasi final. Perbedaan kalimat dengan klausa. Yang pertama, klausa adalah gabungan kata yang minimal memiliki unsur S atau subjek dan P atau predikat dan merupakan bagian dari kalimat majemuk. Contoh yang pertama, kalimat saya bekerja. Saya bekerja tetapi dia duduk-duduk saja. Yang kedua, klausa bunga itu layu atau karena kamu tidak menyiramnya. Klausa atau klausa kalimat. Next. Yang kedua, ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jumlah klausa dibagi menjadi dua. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Contoh, dia seorang dokter, itu kalimat nomina. Dia sangat cantik, itu kalimat adjektiva. Dia tidur, itu kalimat verbal. Rumahnya 8 buah, itu kalimat numeral. Dan B, kalimat majemuk, kalimat yang memiliki pola lebih dari satu. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih klausa. Dan kedudukan setiap klausa sederajat. Contoh, mahasiswanya kaya. Mahasiswa itu subjek, kaya itu predikat, tetapi ia konjungsi, sendiri itu subjek, miskin adalah predikat. Kalimat berjemuk bertingkat, ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih klausa, dan kedudukan setiap klausa tidak sederajat, terdapat klausa inti dan klausa bawahan. Contohnya, ketika dia datang, kami pergi ke rumah nenek. Ketika dia datang itu keterangan waktu, subjek, dan predikat. Kalimat kami pergi ke rumah nenek itu keterangan tempat, subjek, dan predikat.
Polanya keterangan, subjek, predikat, keterangan klausa inti, dan subjek, predikat. Kalau subjek, predikat itu klausa bawahan. Kalimat menurut fungsinya. Yang pertama, kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang isinya sebuah pemberitaan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah. Diakhiri dengan titik. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang menggunakan kata tanya berisikan sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Contohnya, apakah perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah? Selain itu, kalimat tanya juga merupakan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan maknanya. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interrogatif. Kalimat tanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tanya parsial dan kalimat tanya total. Kalimat tanya total ialah kalimat tanya yang memiliki jawaban iya ataupun tidak. Sedangkan kalimat tanya parsial ialah kalimat tanya yang membedakan dengan jenis kalimat lainnya. Sedangkan kalimat tanya parsial ialah kalimat tanya yang jawabannya ditentukan berdasarkan kalimat tanyanya. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan jenis kalimat lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, memiliki intonasi yang bertanya sehingga nada akhirnya naik. Yang kedua, isi kalimatnya ialah sebuah pertanyaan. Yang ketiga, penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda tanya pada akhir kalimat. Yang keempat, kalimat tanya memiliki tanggapan berupa sebuah jawaban. Jenis-jenis kalimat tanya ini ada yang memiliki sifat total. Maka dari itu muncullah sebuah kalimat tanya total yang dapat dibuat menggunakan beberapa cara. Seperti yang pertama, menambahkan kata katanya dengan apakah. Misalnya, apakah kau lapar? Yang kedua, mengubah intonasi dalam kalimatnya. Misalnya, kau lapar? Yang ketiga, menambahkan dengan partikel kah pada kalimatnya. Misalnya, laparkah Anda? Yang keempat, menambahkan katanya dengan ya, tidak, belum, bukan. Misalnya, Anda lapar bukan? Atau suka tidak dengan kue ini? Atau sudah datang ya? Dan paham belum? Next. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu, diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, pergilah kamu sekarang, atau ayo cari buku itu sampai ketemu. Jangan merokok. Selain itu, kalimat perintah merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna memerintah seseorang untuk melakukan tindakan. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat imperatif. Kalimat perintah memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan jenis kalimat lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, memiliki intonasi untuk memerintah sehingga memiliki nada suara yang naik. Yang kedua, isi kalimatnya ialah sebuah perintah untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda seru pada akhir kalimat. Yang keempat, kalimat perintah memiliki tanggapan berupa sebuah tindakan. Kalimat perintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis kalimat perintah beserta contohnya. Yang pertama, kalimat permintaan. Contohnya, coba tuliskan hasil rapat hari ini. Yang kedua, kalimat ajakan.
Yuk kita jalan sekarang. Yang ketiga, kalimat perintah biasa. Contohnya, ambilkan baju itu. Yang keempat, ada kalimat larangan. Contohnya, jangan sembarangan bicara di sini. Yang kelima, ada kalimat ejekan. Contohnya, dapatkan nilai bagus jika kamu bisa. Yang keenam, ada kalimat syarat. Contohnya, kasihkan kue ini kepadanya, pasti dia mau memakannya. Yang keempat, ada kalimat seru atau ekslamatif. Kalimat seru adalah kalimat yang berisikan ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, aduh, saya terpeleset. Atau, hai, ini dia buku yang kita cari. Selain itu, jenis kalimat ini memiliki arti ialah sebuah kalimat yang memiliki makna rasa kagum. Perasaan kagum tersebut berkaitan dengan kata sifat. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interjektif. Kalimat seru dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan penambahan partikelnya pada predikat, yang kedua dengan penambahan kata seru predikat, yang ketiga dengan mengubah pola kalimat subjek predikat menjadi pola predikat subjek. Kalimat seru ini termasuk jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan. Contohnya, rajinnya anak tadi atau manisnya anakmu. Yang kelima, kalimat menurut kelengkapan unsur. A. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Konteks wacana pembicaraan sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Contohnya pembeli dan penjual. Ketika pembeli berbicara, minta 1 kilo bu, penjualnya 35.000 sambil menyerahkan barang. 35.000 merupakan bagian dari bentuk lengkap Anda harus membayar 35.000. Yang kedua ada kalimat lengkap atau kalimat mayor. Kalimat yang lengkap unsur-unsur pembentuknya. Contoh, ayah membaca koran. Guys, ada ini gimana dong? Kedengeran gak suara ondel-ondel? Anjir. Di gua. Terus gimana? Skip dulu kali ya, ntar videonya nih. Oh, nanti disambung gitu videonya? Gimana? Nanti diedit ya udah. Cara stopnya gimana anjir? Gimana ya, gue juga. Yang keenam, kalimat menurut susunan subjek predikat. Yang pertama, kalimat inversi unsur predikat mendahului subjek. Contoh, menangis predikat, pacarku, subjek, kemarin keterangan, karena sedih keterangan. Yang kedua, kalimat versi subjek plus predikat. Contoh, kemarin keterangan, pacarku, subjek, menangis predikat, karena sedih keterangan. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu dilihat dari bentuknya, dilihat dari tata bahasa modernnya, dilihat dari fungsi subjeknya, dan dilihat dari maknanya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuknya dapat dibagi lagi menjadi 2, kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Untuk jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya dapat dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Jenis-jenis kalimat berdasarkan maknanya dapat dibagi menjadi kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat emfatik, maupun kalimat seru. Sedangkan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia menurut tata bahasa modernnya dapat dibagi menjadi kalimat minor dan kalimat mayor. Berikut penjelasan masing-masing jenis kalimat beserta contohnya. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang pertama dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Menurut bentuknya, jenis kalimat bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi
kalimat majemuk, dan kalimat tunggal. Setiap jenis kalimat ini memiliki pengertian dan ciri-ciri masing-masing. Kalimat tunggal ialah sebuah kalimat bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu struktur subjek predikat maupun satu klausa. Kalimat tunggal tersusun dengan rapi dan baik dengan inti maupun tanpa inti. Kalimat ini juga dapat disebut kalimat nomina karena susunannya ditata menggunakan frasa adjektif maupun frasa nomina yang menjelaskan mengenai susunan subjek dan predikatnya. Jenis-jenis kalimat tunggal berpredikat verba dapat dibagi menjadi 3, yaitu kalimat transitif ialah sebuah kalimat yang memiliki objek. Jenis kalimat ini dapat dibagi menjadi kalimat dwitransitif maupun kalimat eka transitif. Kalimat eka transitif merupakan sebuah kalimat yang memiliki satu objek, misalnya Ina bermain bola. Ina sama dengan subjek, bermain sama dengan predikat, bola sama dengan objek. Sedangkan kalimat dwitransitif merupakan kalimat yang memiliki 2 objek. Misalnya, ibu membuatkan ayah makanan. Ibu sama dengan subjek, membuatkan sama dengan predikat, ayah sama dengan objek, makanan sama dengan pelengkap. Yang kedua, kalimat intransitif ialah jenis-jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek maupun tidak memiliki pelengkap. Namun, seperti kalimat tunggal lainnya, jenis kalimat ini juga diikuti dengan kata keterangan. Maka kalimat intransitif memiliki struktur pola subjek predikat keterangan. Contoh, kakek makan di dapur. Kakek sama dengan subjek, makan sama dengan predikat, di dapur sama dengan keterangan. Yang ketiga, kalimat semi-transitif ialah jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek namun memiliki pelengkap. Contohnya, Joko menjadi ketua RT. Pak Joko sama dengan subjek, menjadi sama dengan predikat, ketua RT sama dengan pelengkap. Yang keempat, kalimat majemuk setara ialah sebuah kalimat yang tersusun oleh 2 klausa yang saling berkaitan secara setara. Kalimat-kalimat yang setara tadi disebut kalimat utama. Hubungan klausa satu dengan klausa yang lain dikaitkan menggunakan koordinator atau kata penghubung. Maka dari itu, kalimat majemuk setara dapat disebut kalimat gabung atau kalimat koordinasi. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini masih termasuk ke dalam jenis kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Kalimat majemuk bertingkat ialah jenis kalimat tunggal yang diperluas menjadi sebuah klausa yang baru. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat ini juga menggunakan kata sambung. Misalnya, yang pertama, sehabis atau sebelum kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua, sejak sama dengan kata penghubung yang menyatakan ikatan awal. Yang ketiga, ketika atau sewaktu-waktu, yaitu kata penghubung yang menyatakan persamaan waktu. Yang keempat, jika atau andaikan atau kalau, yaitu kata penghubung yang menyatakan syarat. Yang kelima, sampai atau hingga, yaitu kata penghubung yang menyatakan waktu kehadiran. Yang keenam, biarpun atau walaupun atau meskipun atau kendatipun, yaitu kata penghubung yang menyatakan perlawanan. Yang ketujuh, agar atau supaya, yaitu kata penghubung yang menyatakan tujuan. Yang kedelapan, karena atau sebab, yaitu kata penghubung yang menyatakan penyebab kejadian. 9, maka atau akibatnya, atau sehingga, atau sampai-sampai, yaitu kata penghubung yang menyatakan akibat kejadiannya. Yang 10, ibarat atau seperti, yaitu kata penghubung yang menyatakan perbandingan. Yang 11, padahal, yaitu kata penghubung yang menyatakan kenyataan. 12, maka, yaitu kata penghubung yang menyatakan hasil. 13, seolah-olah atau seakan-akan,
kata penghubung yang menyatakan penyangkalan. 14. Yang, yaitu kata penghubung yang menyatakan keterangan dan atribut. 15. Apa atau bahwa, yaitu kata penghubung yang menyatakan penjelasan. Kalimat efektif. Secara umum, yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Untuk bisa menghasilkan komunikasi efektif, kita harus memperhatikan latar belakang lawan bicara jika komunikasi dilakukan secara lisan, dan mengetahui latar belakang pembaca jika lewat tulisan. Di antaranya, yang pertama, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, latar belakang adat istiadat, dan sebagainya. Menurut Parera, Eko Susilo 1995 halaman 63, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh yang pertama, kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis, keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. Yang ketiga, ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. Yang keempat, kehematan dalam pilihan kata. Yang kelima, kevariasian dalam penyusunan kalimat. Yang keenam, kelogisan. Persyaratan dan fungsi kalimat efektif. Yang pertama, syarat-syarat kalimat efektif secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. A. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. B. Kalimat efektif memiliki persyaratan dan fungsi yang kesemuanya saling berkaitan. Yang kedua, fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatik, alat atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi S plus P plus O atau P plus keterangan atau ket. Subjek adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, P adalah pelengkap, keterangan adalah keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Subjek atau S adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek kalimat dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa ataupun siapa. Contohnya, Reva dan Boy membeli helm baru. S yang diisi kata benda atau frasa nominal. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action subjek. Pelaku atau tokoh di dalam suatu kalimat. Predikat dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, mengapa, ataupun diapakan. Contohnya, adik sedang tidur siang. P yang diisi dengan kata kerja atau frasa verbal. Objek adalah suatu kalimat yang melengkapi kata kerja aktif. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verbal yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek dapat dicari dengan rumus pernyataan apa atau siapa terhadap tindakan subjek. Contohnya, Kayla sedang bermain boneka. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal.
Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan berdalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal. Akan tetapi, antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya, Ketua MPR merupakan subjek, membacakan predikat, dan Pancasila merupakan objek. Banyak orsospol merupakan subjek, berlandaskan predikat, dan Pancasila sebagai pelengkap. Kedua kalimat aktif di atas yang pelengkap dan objeknya sama-sama nominal Pancasila, jika hendak dipastikan, ternyata yang bisa hanya kalimat pertama dengan ubahan sebagai berikut. Pancasila sebagai subjek dibacakan sebagai predikat oleh Ketua MPR merupakan keterangan. Pancasila dilandasi oleh banyak orsospol, tidak gramatikal, karena posisi Pancasila sebagai pelengkap pada kalimat kedua ini tidak dapat dipindahkan ke depan, menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek, atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerapkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisi keterangan adalah adverbal, frasa nominal, frasa posisional, atau klausa. Posisi keterangan boleh di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya, yang pertama, Anita mencuci baju kemarin pagi. Kemarin pagi itu merupakan keterangan. Dan B, Anita kemarin pagi mencuci baju. Itu keterangan yang berada di tengah, dan kemarin pagi Anita mencuci baju merupakan keterangan yang berada di awal kalimat. Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya keterangan waktu, tempat, cara, alat, alasan atau sebab, tujuan, similatif, dan penyerta. Contohnya, Amel memotong kue dengan pisau. Keterangannya merupakan alat. B. Mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. Ini merupakan keterangan similatif. C. Ayah berangkat lebih pagi karena takut terjebak kemacetan. Merupakan keterangan sebab. D. Ibu mengiris bawang merah dengan sangat berhati-hati. Itu merupakan keterangan cara. Dan E. Amir pergi dengan teman-teman sekelasnya. Merupakan keterangan penyetara. Dan yang terakhir, karena malas belajar, Petrus tidak lulus ujian. Itu merupakan keterangan penyebab. Perhatikanlah contoh kalimat majemuk dalam posisi fungsi yang berbeda berikut ini. Yang pertama ada bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa, sudah diketahui semua orang. Subjek 1 konjungsi plus subjek 2 plus predikat 2 dikurang predikat 1 dikurang objek 1. Yang kedua, ada dosen mengatakan bahwa komponen nilai UAS berbobot 40%. Itu merupakan subjek 1, predikat 1, objek 1, ditambah subjek 2 plus predikat 2. Yang ketiga, hasil UAS mahasiswa dibatalkan jika mahasiswa ketahuan mencontek. Subjek 1, predikat 1, keterangan 1, ditambah subjek 2 plus predikat 2. Kelompok C berprestasi dalam tim juri menilainya. Itu merupakan subjek 1 dikurang predikat 1 ditambah subjek 2 dikurang predikat 2. Dan yang terakhir, kinerja bisnis mulai membaik dan perkembangan ekonomi menjadi stabil setelah pemilu berlangsung damai. Itu merupakan subjek 1 dikurang predikat 1 ditambah subjek 2 dikurang predikat 2 ditambah dalam kurung subjek 3 plus predikat 3. Kesatuan dalam kalimat efektif adalah dengan adanya ide pokok subjek dan predikat sebagai kalimat yang jelas. Contohnya, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Bagi yang tidak berkepentingan itu merupakan keterangan, sedangkan dilarang masuk merupakan predikat. Itu merupakan salah satu contoh yang salah.
Sementara untuk contoh yang benar adalah yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang tidak berkepentingan merupakan subjek dan dilarang masuk merupakan predikat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat, kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Contoh kalimat yang tidak koherensif adalah 1. Setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. 2. Oleh panitia seminar, makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Yang ketiga, pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda asal tujuan kemudian. Yang keempat, pembetulan kalimat yang koherensif. Yang pertama ada setiap hari dia seharusnya yang A itu seharusnya setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Dan yang kedua, makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. Yang ketiga, karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Kepaduan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. Subjek, objek, pelengkap keterangan. Kepaduan yang menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. Contohnya, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi, atau tidak mempunyai subjek atau subjek tidak jelas. Itu merupakan contoh yang salah. Sementara yang kedua, setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Subjeknya sudah jelas dan ini merupakan kalimat yang benar. Dan yang ketiga, kami telah membicarakan tentang hal itu. Itu merupakan kalimat yang salah. Dan yang keempat, kami telah membicarakan hal itu. Itu merupakan kalimat yang betul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.